Mataram, kota yang terus hidup dari waktu ke waktu. Di antara lalu lintas yang padat, pasar yang ramai, dan gedung yang menjulang, ada satu hal yang diam-diam mulai berubah. Air, sumber kehidupan yang dulu jernih, kini mulai kehilangan maknanya. Sungai yang dulu jadi tempat bermain, tempat mencuci, dan sumber air bersih, kini penuh dengan limbah dan plastik. Di balik semua itu, ada cerita. Cerita tentang kita, tentang cara kita memperlakukan alam yang seharusnya dijaga. Lebih dari sekedar bentang air, Sungai Jangkok adalah bagian dari sejarah dan kehidupan masyarakat. Dahulu, sungai ini menjadi sumber air bersih, tempat bermain anak-anak, hingga jalur irigasi yang menghidupi sawah-sawah di Mataram dan sekitarnya. Bagi warga sekitar, Sungai Jangkok masih menyimpan cerita kedekatan manusia dengan alam. Setiap pagi, kehidupan tumbuh di pinggirnya. Orang memancing, anak-anak bersepeda, pedagang lewat, dan air yang terus mengalir setia. Namun, seiring berkembangnya kota, tantangan pun muncul. Sampah rumah tangga, limbah, dan pemanfaatan ruang yang tidak teratur menyebabkan sebagian kawasan Sungai Jangkok kehilangan kejernihan masa lalunya. Upaya pelestarian pun menjadi kebutuhan, bukan sekedar wacana. Setiap tetesnya membawa cerita tentang kebiasaan yang salah dan kurangnya kesadaran. Bagaimana dampak sungai yang di sini, Bu, dengan banyaknya sampah di sini? Apakah Ibu merasa terganggu? Agak terganggu, udah taruh di sana. Sekarang udah gimana? Tetap saja angkat tapi besoknya itu udah dibagikan pelang. Iya, lagi dibuang walaupun udah dikasih. Kan pelang. Iya, lagi dibuang walaupun udah dikasih. Ya kan lalat yang hijau tuh penuh masuk. Tapi enggak mau dikasih sampai disumpah ya. Terus sekarang pakai online itu dah. Pakai online itu ya. Sekarang berhenti dia seminggu lagi dia. Kayak udah dikasih tahu tapi lagi dilakuin. Tapi keganggu banget ya Bu karena baunya gitu. Ganggu ya. Kayaknya sih Iya. Masih tetap ada yang buang walaupun udah dikasih peringatan. Iya. Ini adalah wajah air kita hari ini. Masalah lingkungan bukan hanya urusan pemerintah. Pencemaran ini tidak datang begitu saja. Ini adalah hasil kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Membuang limbah tanpa pikir panjang, mengabaikan saluran air, dan tidak peduli pada aliran sungai yang dulunya jadi sumber kehidupan. Kini, air bukan lagi cermin kehidupan, tapi cermin dari perilaku kita sendiri. Di balik pencemaran ini, ada kehidupan yang berjalan seperti biasa.
anak-anak tetap bermain di sekitar air yang keruh. Mereka sudah terbiasa, mungkin juga terpaksa. Bagi sebagian warga, air bukan sekadar kebutuhan, tapi juga sumber harapan, meskipun tak lagi bersih. Suara mereka adalah pengingat bahwa lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tapi juga tanggung jawab kita semua. Pencemaran air bukan hanya soal sampah. Ia tentang kebiasaan, tentang pendidikan, dan tentang bagaimana kita belajar menghargai alam sejak kecil. Banyak yang belum sadar bahwa setiap tetes air yang kita buang sembarangan bisa kembali pada kita dalam bentuk yang berbeda. Dalam makanan, dalam udara, bahkan dalam kesehatan kita sendiri. Karena itulah, pendidikan lingkungan menjadi hal penting, bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah, di kampus, bahkan di masyarakat. Kita tidak hanya perlu tahu bahwa air itu penting, tapi juga belajar bagaimana menjaganya. Dari langkah kecil, lahir perubahan besar. Satu tangan yang menyingkirkan sampah dari sungai bisa lebih berarti daripada 1000 keluhan tanpa aksi. Karena menjaga air bukan hanya menjaga alam, tapi juga menjaga kehidupan. Air adalah bagian dari kita, dari tubuh kita, dari rumah kita, dari kehidupan kita. Ketika air tercemar, kita pun ikut tercemar. Maka, menjaga air berarti menjaga diri. Mataram bisa menjadi kota yang bersih dan sehat jika kita mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemari sungai, dan mengajarkan anak-anak arti kebersihan sejak dini. Karena pada akhirnya, air bukan hanya milik alam, tapi milik kita semua. Air kita, hidup kita.